Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Sobat Bius, selamat datang Waalaikumsalam. di video Dokter Anestesiu. Mohon maaf, udah lama banget kita nggak posting video ya. Sejak pandemi, eh, baru kali ini kita bisa ketemu lagi. Nah, di video kali ini, karena saya lihat banyak dari teman-teman Sobat Bius, terutama emak-emak yang habis operasi, di kolom komen tuh banyak yang bertanya tentang keluhan-keluhannya, terus menggambarkan ketakutannya gitu ya. Nah, kali ini eh, kita ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ya nggak semua pertanyaan bisa dijawab, tapi secara garis besar pertanyaan-pertanyaan yang ada kita udah kelompokkan. Nanti teman-teman Sobat Bius bisa memilah-milah ya nanti jawabannya, pertanyaan-pertanyaan mana yang bisa teman-teman lihat dengan narasumber yang spesial nih. Nah, ini saya mau memperkenalkan dulu kepada teman-teman. Ini guru kami nih. Ini yang paling kiri, Dokter Ahendra. Beliau adalah dokter spesialis anestesi, konsultan anestesi regional. Terima kasih Dokter Ahen atas waktunya. Nah, Maha jadi guru, maha guru. jadi regional itu adalah ilmu yang sub dari anestesi yang mempelajari tentang pembiusan regional ya, tentang spinal, epidural yang teman-teman banyak tanyakan. Juga ini ada menemani saya jadi co-host. Kohos, kohos. Nah, ini Dokter Naufal dari Rumah Sakit Persahabatan. Nah, juga akan nemenin kita pada sesi kali ini. Back pain pasca spinal ya, atau nyeri tulang Mm-mm. belakang, atau nyeri punggung Iya, pasca operasi sesar ya. iya betul. Sebenarnya kalau kalau kita baca literatur ya, atau teoritiknya, ini harus bisa dibedain nih. Kalau misalnya nyeri pinggang belakang Mm-mm. pada kasus obstetrik atau ibu hamil, Mm-mm. dan pada kasus non obstetrik atau bukan ibu hamil. Karena gini, Oke. ya, saya sih percaya ya, kalau misalnya ada perubahan anatominya ibu hamil itu, eh, pusat gravitasinya bergeser. Karena apa ya? Iya. Karena secara anatomi fisiologis, karena adanya si dede yang makin lama makin membesar di dalam rahim, Mm-mm. kelengkungan tulang belakangnya jadi berubah. Tanpa dibius spinal pun, pasti para ibu hamil itu keluhannya apa? Kalau kita tanya, pasti belakangnya Belakangnya sakit sakit, pegel. Pegel. tulang Pegel. belakangnya sakit, ya sakit punggung lah pastilah. Hmm. Nah, jadi kalau kita mengerucut ke kasus ibu hamil yang bisa berhubungan dengan bius spinalnya karena disuntik di tulang belakang, ada pertanyaan apakah berhubungan dengan spinalnya? Saya mesti tanya lagi nih, kita harus tanya lagi sebelumnya ada riwayatnya atau tidak gitu. Jadi nggak semata-mata kita uh, jadikan kambing hitam karena spinalnya, tuh, nyeri dari punggung di belakangnya itu. Uh, Banyak literatur yang bilang nggak ada hubungan itu antara suntikan dari suntikan dengan jarum spinal di tulang belakang sama nyeri punggung. Kalau kita bedah lagi, kalau kita cari lagi antara bius umum dan bius spinal untuk terjadinya nyeri di punggung belakang itu, bahkan bisa dibilang insidennya lebih banyak di bius umum. Bisa. Iya ya. Jadi kalau kita Hmm. lihat ya, yang ada faktor risiko nih yang berhubungan dengan kenapa bisa sakit tulang belakang pasca pembiusan. Misalnya lama operasi, semakin lama operasi tentu saja pasiennya berada pada posisi tertentu Hmm. yang sama, sehingga bangun-bangun tuh dia bisa jadi Nggak enak. nyeri Pegel punggungnya. ya. Mm-mm. Yang kedua, posisi posisi yang berisiko untuk bikin sakit punggung itu posisi litotomi. Maaf kasarnya Hmm. kayak orang mengangkang gitu ya. Ngangkang Kan ya. ada Mm-mm. operasi-operasi Hmm. tertentu yang posisinya litotomi, misalnya Iya. operasi urologi atau Urologi. saluran kencing ya. Kencing. Misalnya kayak Mm-mm. Hmm. operasi batu ginjal gitu ya, atau batu ureter. Nah, Hmm. operasi batu di saluran kencing itu biasanya posisinya litotomi. Operasi kebidanan
kadang juga posisinya litotomi. Ada operasi bedah perut juga ada beberapa yang posisinya seperti itu. Lama operasi juga menentukan. Terus kalau kita mengerucut ke spinalnya, itu bisa kita breakdown lagi. Yang paling berhubungan sih adalah berapa kali pasien itu disuntik. Kan Disuntik kadang-kadang gitu. kalau kita spinal susah ya, Iya, dokter ada yang anestesi ya. beberapa kali ya disuntik diulang. Ada Iya, beberapa kasus jadi yang susah kayak betul. kita istilahnya kayak bikin saringan nih, kita ngomongin. Iya, karena banyak banyak titik Nah, tusuknya ya, titik suntiknya. betul. Hmm, Jadi dia attempt-nya atau upaya percobaannya itu nggak sekali. Nah, iya. itu yang beberapa literatur bilang berhubungan dengan insiden nyeri punggung pasca spinal itu. Tapi kalau kita cari tahu lebih dalam lagi, nyeri punggung itu ternyata merupakan gejala yang nggak spesifik ya. Banyak penyebabnya yang berkaitan dengan nyeri punggung. Satu kena ke tulangnya, dua kena ke sarafnya, tiga kena ke ototnya, Hmm, empat kena ke jaringan ikat sekitarnya. Ada komplikasi yang salah satu yang berat itu eh, kena ke saraf. Kita adalah istilah medisnya tuh saya nggak mau bagikan di sini. Atau ada misalnya perdarahan di daerah tulang belakangnya akibat iya. misalnya pasiennya pakai obat pengencer Obat pengencer darah, darah, risiko ya. untuk terjadinya perdarahan jadi meningkat beberapa kali lipat. Jadi bisa merupakan sesuatu hal yang simpel yang hilang dalam hitungan 1-2 minggu atau hitungan hari, atau kalau misalnya dia bertahan lebih dari beberapa bulan, terus gejalanya bukan hanya nyeri pinggang tapi ada kelemahan, itu kalau onsetnya cepat jangan disimpan, harus segera kembali ke dokter yang menangani dan ke dokter anestesinya Ya, berobat ya. gitu. Kalau udah lama-lama. Siap. Tapi dengan Harusnya sendirinya. hilangnya cepat ya, nggak lebih dari beberapa minggu harusnya Harusnya ya. Tapi kalau gitu. ada Nah, soalnya beberapa yang bertanya udah sampai setahun, 2 tahun katanya masih sakit pinggang juga tuh. nah, itu harus dicari tahu dulu tuh sebenarnya. Kalau ada beberapa penelitian yang bilang jangan-jangan dia memang udah ada nyeri pinggang sebelumnya, terus Hmm. Iya dok. dilakukan suntikan di situ, ya kita kan cenderung mencari kambing hitam. Nah, Ya, jangan-jangan gara-gara itu nih. Gitu. gara-gara Nah, kalau spinal. misalnya dia bertahan beberapa lama, ya itu yang saya khawatirkan. Eh, Jangan-jangan pertama di awal itu terjadi peradangan akibat penyuntikan kan. Ya. Nah, itu harusnya kan hilang dalam beberapa minggu. Hmm. Nah, itu nyeri akut tuh bisa kita bilangnya. Kalau kita kasih obat untuk mengatasi nyeri akutnya atau kita lakukan dengan terapi non farmakologis misalnya dipijit, dikasih penghangat gitu ya kayak air pijat air hangat atau Air hangat. air dingin itu sebenarnya di awal bisa mengurangi. Tapi kalau dia udah berlarut-larut yang ditakutkan jadi nyeri kronik. Jadi nyeri akut yang tidak tertangani dengan baik jadinya nyeri kronik. Yang harusnya simple dalam hitungan 1-2 minggu itu dikasih obat semacam paracetamol atau obat kayak aspirin harusnya Hmm. hilang. Tapi karena dia tidak tertata laksana dengan baik, dia jadinya menetap. Mungkin itu yang bisa dijadikan uh, salah satu penyebabnya. Kenapa dia bisa bertahan segitu lamanya